Anda kembali menyaksikan program spesial dialog CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Kabul, lalu Pak Maruli, selanjutnya juga sudah hadir Pak Sahat, Pak Gulat, dan juga Pak Oke. Serta kita akan bacakan pertanyaan yang masuk, ini pertanyaan terakhir dari pemirsa CNBC Indonesia, datang dari Dayat di Tangerang. Pertanyaannya untuk semua. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab karut-marut kelapa sawit di Indonesia dan bagaimana solusi nyata yang bisa diterapkan? Kita mulai untuk menjawab dari Pak Gulat. Silakan Pak Gulat. Ya, solusinya itu dirikan Badan Sawit Indonesia. Ya, Badan Sawit Indonesia. Jadi tidak seperti sekarang semua menteri mencampuri. Dari saat sekarang ini sawit itu dipimpin hanya seorang eselon 3 ya. Menyedihkan sekali ya. Direktur pun tak dapat. Jadi kalau kami mengusulkan supaya jangan terulang lagi ini, supaya satu pintu dirikan itu namanya Badan Sawit Indonesia atau Badasi. Oke. Ya, ya. Badan Sawit, baik. Ya. Dari Pak Sahat, silahkan Pak Sahat. Oke, kalau gitu kita ke Pak Maruli terlebih dahulu sambil menunggu Pak Sahat. Nah, tuh. Ya, siap. Saya atau Pak Sahat? Boleh ke Pak Sahat dulu. Pak Sahat sudah membuka kamera, silahkan Pak Sahat. Pertama, carut marut itu karena terjadi disparitas harga antara harga komersil dengan harga eceran. Ini yang menyebabkan orang menjadi berspekulasi. Oleh karena itu, kalau ini ditangani oleh satu badan, satu institusi tadi itu seperti BUMN, Bulog dan iFood menjalankan model Pertamina, ini akan terjadi. Dengan catatan sumber pasokannya itu diganti oleh PTP dan juga para pelaku sawit tentunya. Saya kira akan jalan sampai tahun berapa pun nggak perlu cepat marut begini harga naik, oke segera kasih subsidi, tambahkan levy. Kalau enggak sudah gitu kan, jadi langsung kepada orang lainnya subsidi itu langsung. Nah subsidi itu tidak akan terjadi di tengah jalan dipotong-potong karena ini pemerintah yang jalankan. Baik, gitu. Pak Sahat, berarti setelah membutuhkan badan sawit, kita membutuhkan juga subsidi. Selanjutnya bagaimana dari Pak Maruli? Silahkan Pak Maruli. Saya itu betul, karut-marut itu betul. Kita ini orang bingung gitu. Di satu sisi kita mau harga sawit tinggi ya sehingga ekspor kita, pemasukan negara, kemudian makanya supaya harga tinggi bikinlah biodiesel gitu kan supaya konsumsi lebih besar. Tapi di sisi lain kita ingin harga sawit murah supaya minyak goreng harganya murah. Kan memang kita sedang bingung-bingungnya ini. Satu sisi kita mau harga tinggi, kita kasih dorong ekspor segala macam. Sisi lain kita mau murah supaya harga minyak goreng murah gitu. Jadi solusinya rasanya cuma satu ya, kembali lagi jangan terlalu banyak atur lah ya. Soal harga tinggi serahkan saja ke pasar gitu. Soal harga murah disitulah fungsi BUMN. BUMN kan tugasnya hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara ya, kalau minyak bumi oleh Pertamina. Minyak goreng kalau sudah dianggap sebagai hajat hidup orang banyak serahkan ke PTPN, selesai ya. Dan untungnya baik, Pak. Kalau Pertamina rugi terus memang kita tahu ya. Tapi PTPN dengan harga patokan minyak goreng 14.000, 16.000, dia untungnya besar, Bu. Ya, baik. Ya, baik, berarti kita serahkan ke mekanisme pasar dan jika ada lebih lanjut kita serukan ke PTPN. Baik, Pak Kabul, silahkan Pak Kabul, singkat saja Pak Kabul. Terima kasih. Jadi kami dari BPKS lebih kepada menyoroti bagaimana mengintegrasikan kebijakan di hulu dan hilir nih. Walaupun tadi disinggung berbeda, tetapi bagaimana mensinergikan kebijakan di hulu dan hilir ini sejalan sehingga pasti usia kebijakan ini bisa lebih lama gitu dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya, kedua tentu tadi disinggung memang akan lebih baik kalau itu secara umum pemberian untuk mekanisme yang dilakukan sepertinya memang akan lebih baik seperti ke arah mekanisme pasar. Tetapi sekali lagi kuncinya adalah melakukan selalu evaluasi terhadap setiap kebijakan yang dilakukan sehingga
ini setidak-tidaknya ini memberikan manfaat pada dua sisi, bagaimana hulu dan hilir ini mendapat manfaat yang seimbang ya, win-win solution antar dua-duanya, termasuk tentu harus utamanya masyarakat luas. Terima kasih. Pak Oke, bagaimana Pak Oke? Ini tadi ada yang bilang membutuhkan Badan Sawit Indonesia subsidi, lalu kita menyerahkan kebijakannya kepada mekanisme pasar, lalu integrasi kebijakan hulu dan hilir. Bagaimana terkait pemerintah seperti apa, Pak? Begini, mekanisme pasar itu benar. Dan biasa kami pemerintah melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar manakala ada gejolak harga, itu kami udah biasa. Tapi kalau gejolak harganya itu dalam koridor 5-10%. Ini gejolak harganya lain, bahkan sampai 200%. Nah, tadi yang disampaikan Pak Sahat, terjadilah diskrepensi harga antara komersial dengan harga yang terjangkau, gitu kan, harga yang dibutuhkan masyarakat. Dan ini di tengah para oportunis yang memanfaatkan kondisi ini. Ini menjadi carut marut. Memang betul pemerintah harus turun tangan, tidak bisa melakukan dengan cara-cara biasa manakala gejolaknya itu antara 5-10%. Kami biasa, harga telur naik, harga cabai naik, kita intervensi biasa. Tapi manakala harganya jauh seperti ini dan bisa berdampak, ini udah berbeda lagi. Baik, Pak Oke. Tata cara penanganannya. Tapi intinya itu kami sepakat dengan mekanisme pasar. Kami sepakat dengan perlu membentuk suatu badan khusus ini. Tetapi ini adalah gangguan sementara di tengah hegemoni kondisi global yang tidak pasti, di tengah keberhasilan kita membina persawitan. Jangan salah. Nah, jangan sampai keberhasilan kita membina industri persawitan ini rusak karena gejolak ketidakpastian global. Baik, Pak Oke, terima kasih banyak Pak Oke. Terima kasih. Ya, baik Pak Oke, terima kasih banyak. Pak Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Mohon maaf karena durasi kita terbatas. Kita bisa lanjutkan di lain waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga seluruh kebijakan ini bisa berdampak baik bagi masyarakat dan masalah persawitan ini bisa segera selesai. Demikian program spesial Dialog CNBC Indonesia. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS.